Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinisa Mahdia dengan NRP 31256.079. Di sini saya akan mengerjakan percobaan 1. ls-a berfungsi untuk menampilkan file yang tersembunyi yang ditandai dengan titik di depan namanya. Selanjutnya ada more profile. Selanjutnya ada get dash logout. Ini berfungsi untuk membersihkan semuanya, misalnya seperti menghapus temporary file atau job lainnya. Nah, berikutnya percobaan kedua menggunakan feature history bus. Di sini digunakan untuk menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Yang pertama ada cd, yang kedua ada ls-l /etc. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk berikutnya ada ls-l, selanjutnya ada wami. Nah, ini akan muncul nama saya, selanjutnya ada who, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada history, yaitu untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history. Dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Ini perintah yang pernah saya masukkan sebelumnya. Di sini kita dapat melihat ada berapa jumlah perintah yang telah terekam. Selanjutnya kita dapat melihat perintah yang ingin kita lihat dari nomor yang banyak tadi telah muncul menggunakan tanda seru. Setelah itu ketik nomor perintahnya seperti ini. Nomor 6 tadi isinya ini perintah saya, sesuaikan ya yang ada di atas. Selanjutnya yaitu melihat history 5. Ini berfungsi untuk menampilkan perintah yang 5 terakhir paling bawah. Selanjutnya ada date. Selanjutnya ada history main date, dan selanjutnya ada history yang dapat digunakan untuk menghapus rank tertentu, yaitu ini saya pilih dari nomor 40 sampai nomor 59. Langsung aja saya tampilkan semua history dengan kata tertentu, yaitu dengan kata ls. Nah, di sini akan muncul mana saja yang menggunakan kata ls. Selanjutnya menghapus list history, yaitu caranya seperti ini, history main c. Nah, jika sudah menggantikan string pada perintah history, langsung aja ke show terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke home. Nah, di sini ke apt update, kita update terlebih dahulu. Jika sudah, langsung aja ke apt install. Setelah itu ke perintah berikutnya. Selanjutnya percobaan ketiga mengubah feature history bus. Di sini terdapat 14 langkah. Selanjutnya percobaan keempat yaitu mengubah brown shell. Di sini terdapat 5 langkah. Nah, langkah pertama ini harusnya PS1 sama dengan T terlebih dahulu, bukan langsung W. Jadi ini saya kembalikan lagi supaya kembali ke hostname terlebih dahulu, ke posisi awal.
Nah, jika sudah, ini saya masukkan perintahnya, PS1 sama dengan T. Nanti akan muncul seperti ini, selanjutnya T besar, selanjutnya W akan muncul seperti ini, selanjutnya. Untuk melanjut percobaan kelima, saya ubah terlebih dahulu senamnya seperti awal. Nah, ini sudah berhasil dirubah, langsung saja saya masukkan perintah. Jadi di percobaan kelima ini berfungsi untuk menambahkan otomatisasi ke ponsel. Di percobaan kelima ini terdapat 8 langkah. Selanjutnya percobaan ke-6, yaitu membuat script dan menjalankannya. Di sini terdapat 7 langkah. Selanjutnya percobaan ke-7, yaitu job control. Di sini terdapat 9 langkah. Selanjutnya percobaan ke-8, manipulasi stack
untuk directory. Di sini terdapat 10 langkah yang terakhir. Percobaan ke-9 yaitu alias. Di sini terdapat 4 langkah. Selanjutnya ke latihan nomor pertama, yaitu eksekusi seluruh profil yang ada. Yang pertama, profil dari etc profil ini digunakan sebagai konfigurasi global. Selanjutnya, profil dari home user profil ini digunakan setelah pusat Linux baca settingan pribadi user, karena ketika login sebagai Arin maka pesan ini akan muncul khusus untuk user Arin. Selanjutnya ada profil dari home Arin Bashar. Terakhir ini kita gunakan sebagai shell bash. File basher dijalankan untuk mengatur tampilan alias di terminal. Di setiap profilnya jangan lupa diisi echo seperti tadi. Ini untuk mengecek hasil akhirnya. Selanjutnya nomor 2, jadi perbedaan antara pakai tanda main sama enggak itu yang pakai tanda main akan pindah ke home Arin, murni milik Arin, dan dibaca oleh profil. Sedangkan yang tanpa tanda main itu tetap di tempat lama, campur sama user lama, dan dibaca basher saja. Selanjutnya nomor 3, yaitu edit file base logout. Tampilkan pesan terima kasih atas sesi yang diberikan dan tahan selama 5 detik sebelum eksekusi logout. Jadi seperti ini. Nah, ini karena belum muncul maka saya akan coba ke Suarin terlebih dahulu. Setelah itu saya tekan exit, masih belum muncul. Ini saya coba menggunakan cat. Alhamdulillah sudah ada hasilnya. Selanjutnya soal nomor 4 itu ada hit size untuk membatasi memori terminal, ada double back, tanda seru 2 itu untuk shortcut paling cepat untuk menjalankan perintah yang baru saja, ada tanda seru N diisi angka itu untuk menjalankan perintah berdasarkan urutan. Setelah itu ada Ctrl P untuk melihat fungsi sebelumnya yang di atas, selanjutnya Ctrl N untuk fungsi yang di bawahnya yang telah kita tulis. Tanda seru ls itu untuk mencari ke belakang perintah terakhir yang diawali dengan ls lalu menjalankannya, sedangkan tanda seru tanda tanya ls tanda tanya untuk mencari perintah terakhir yang mengandung kata ls di bagian manapun. Selanjutnya soal kelima yaitu bash script. Di sini kita membuat 3 file. Nah, dengan membuat file itu mengetik nano p1.s, setelah itu memasukkan kode yang telah tertera. Begitu juga dengan P2 dan P3. Caranya setelah menulis kodenya itu di Ctrl O, setelah itu di enter, setelah itu di Ctrl X. Nah, jika sudah ditulis semua, masukkan script chmod plus X P1 sampai P3 supaya kita meminta izin akses terlebih dahulu. Selanjutnya yang B itu untuk mengamati hasilnya. Yang pertama itu ada P1, P3, dan P2. Nah, itu berarti program 1 jalan sampai selesai, baru P3, setelah itu ada terakhir P2. Selanjutnya program P1 jalan di belakang layar, yaitu hanya P1, SH, dan selanjutnya yang P1, SH $, P2, SH, dan P3, SH. Dan itu digunakan untuk 3 program jalan secara bersamaan dan outputnya bakal tumpang tindih di layar. Nah, yang terakhir itu kan ada dalam kurung P1
P3, setelah itu kurung tutup dan diakhiri, dan itu digunakan untuk P1 dan P3 dijalankan berurutan tapi keduanya berjalan di background. Selanjutnya nomor 6. Yang A, pertama kita bikin file bernama nano p waktu terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan kode yang ada di file petunjuk. Jika sudah, langsung aja ditekan Ctrl O, setelah itu di enter, setelah itu Ctrl X. Selanjutnya berikan izin dengan mengetik chmod plus x p waktu titik h. Jika sudah, jalankan sebagai background. Berikutnya yang B, yaitu cari semua file di sistem tanpa bikin layar berisik. Error dibuang ke dev 0. Jika sudah, langsung aja ke fg%1, yaitu untuk memindahkan ke depan. Jika sudah, langsung aja ke bg%1 untuk kembali ke belakang. Nah, selanjutnya ada kill%1, itu untuk menghentikan program dengan kill. Dan yang terakhir ada cat hasil untuk melihat hasilnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.